Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1041 sampai tahun 1043. Tentu saja, itu karena ini palsu, dan itu adalah salinan dari literatur Tiongkok. Pantas saja Barat tidak lagi menghebohkan papirus. Kurasa aku tahu benda ini tidak bisa membodohi orang. Mo Lingyan tersenyum bahagia. Semakin disengaja penipuannya, semakin terbongkar. Diperkirakan orang Tionghoa tidak akan pernah memimpikannya sekelompok orang di dunia yang bahkan nenek moyang mereka suka mengarang dan menyerang. Saya harus mengatakan bahwa nenek moyang Tionghoa adalah sangat tulus. Jericho Lee menghela nafas dan menghela nafas, sekarang apakah kamu berani mengatakan aku omong kosong? Gong Xinrong dan yang lainnya sudah lama tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya seperti yang dikatakan Jericho Lee, mereka semua sudah mengetahuinya sejak awal, namun mereka sudah terbiasa berlutut sejak lama. Mereka seperti sekelompok budak spiritual, meskipun mereka tahu itu salah, mereka akan membangun hantu nyata dalam pikiran mereka sendiri. Orang tua, keluarlah dari Tiongkok sekarang, atau aku akan membunuhmu sekarang. Jericho Lee menatap Mike dengan dingin, dengan cahaya dingin yang berbahaya di matanya, yang membuat banyak orang di sekitarnya terdiam. Aku. Mike menundukkan kepalanya. Dia sangat putus asa. Awalnya, dia ingin memainkan trik-trik kecil itu, tetapi dia tidak menyangka akan terekspos sepenuhnya. Gong Xinrong melihat penampilannya yang malu, dan hatinya melonjak karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Jericho Lee, "Nak, meskipun apa yang kamu katakan itu benar, lalu kenapa? Dunia tidak pernah hitam atau putih. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu pada Profesor Mike. Apakah maksudmu kamu merasa nyaman sebagai seorang budak?" Wajah Jericho Lee penuh dengan olok-olok. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu segar dan halus berlutut di tanah sebagai seorang budak. Jangan membuat masalah. Kamu pikir kamu siapa? Berani menjadi liar di sini. Ayo pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Gong Xinrong memarahi dengan marah. Sepertinya aku memukul wajahnya dan mulai berguling-guling di lantai dan menyerangnya secara pribadi. Jericho Lee tertawa dingin. Dia tidak bisa tidak memandang rendah orang-orang ini. Sepertinya mereka bukan hanya masalah otak, tapi juga sekelompok orang yang suka merendahkan diri sendiri. Yang murahan selalu ringan. Bah, jangan menyihir orang di sini. Keluar dari sini sekarang. Atau saya akan menelepon keamanan. Gong Xinrong jelas akan melindungi Mike sampai akhir. Aku, Jericho Lee hanya ingin menegur, wajahnya tiba-tiba berubah, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah langit, meluncur. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, orang-orang terkejut, tiba-tiba Biksu Zhang Er menjadi bingung. Anak laki-laki. Tapi Jericho Lee sama sekali mengabaikannya dan menatapnya dengan dingin di udara, "Bagaimana, kamu ingin aku memintamu turun?" Sekali lagi, mereka tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Meskipun saat itu siang hari dan langit cerah, mereka tidak melihat siapapun atau apapun yang tidak normal setelah menonton dalam waktu lama. Apakah ada seseorang di langit? Apakah kamu bercanda? Bisakah orang hidup di langit? Wah, apa yang kamu lakukan? Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan dengan cara ini. Dengan baik, mainkan iblis. Jika kamu tidak pergi, aku akan segera memanggil keamanan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka berpikir bagaimana mungkin ada orang di langit dan bagaimana orang bisa terbang di langit. Itu bukan manusia burung. Ya, itu benar-benar kamu. Kamu baru menyadari nafasku begitu aku muncul. Pada saat itu, dengungan dingin samar keluar dari langit. Suara itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah benar ada seseorang di langit? Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ada seorang pria bersembunyi di langit, tapi mereka tidak melihat apapun. Keluar dari sini. Jericho Lee membentak dengan dingin. Saya benar-benar terkejut Anda dapat menemukan saya. Pantas saja Anda berada di peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda. Nada suara pihak lain sedikit terkejut. Jelas sekali Jericho Lee tidak mengetahui keberadaannya, yang membuatnya terkejut. Dia pikir dia cukup bersembunyi, tetapi dia ditemukan. Dia menyadari bahwa bukan tidak masuk akal jika Jericho Lee menduduki peringkat pertama dalam daftar guru surgawi. Kai. Tiba-tiba terdengar suara busur listrik di langit, seolah-olah arus mengalir melalui langit, dan detik berikutnya terdengar angin bertiup di atas langit. Suara mendesing. Busur itu lewat, lalu sebilah pedang turun dari 9 awan,
melewati udara, dan dimasukkan ke dalam tanah. Pedang. Pedang yang sangat cepat. Apa masalahnya? Penonton kaget, jelas tidak menyangka situasi ini, bagaimana bisa tiba-tiba pedang terbang ke langit. Meski begitu, pedang itu sangat akurat hingga menembus tanah. Bagaimana hal ini dilakukan? Orang-orang terkejut. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu muncul sekarang. Kecepatannya lebih cepat dari mata mereka. Tendang. Detik berikutnya, sesosok tubuh jatuh di udara, lalu jatuh ke tanah, terus jatuh ke tanah, dengan postur ringan. Nima, ini di luar pemahaman mereka tentang ketiga pandangan tersebut. Mereka menatap pria itu, mencoba melihat apakah dia memiliki alat terbang, parasut, atau semacamnya. Namun setelah lama memperhatikan, ternyata laki-laki itu bersih dan tidak punya apa-apa. Ini apa yang terjadi? Pria yang muncul, dengan tanda biru di kening, rambut panjang, pakaian biru dan wajah dingin, tampak mengerikan. Hei, hei. Pria itu melirik Jericho Lee, nyengir, dengan ekspresi takut dan jijik. Siapa kamu? Jericho Lee sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal pria itu, tetapi menilai dari perilaku pihak lain tadi, jelas bahwa pihak lain juga adalah guru surgawi. Hanya guru surgawi yang bisa terbang di langit. Pria itu menghampiri pedang itu, menariknya dari tanah, melihatnya, dan menjilat bibirnya. Kamu tidak peduli siapa aku, tetapi jika kamu dapat menemukanku, itu adalah keahlianmu. Nada sombongnya membuat Jericho Lee mengerutkan kening. Mo Lingyan di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik lengan baju Jericho Lee. Jericho Lee, dia adalah. Apakah ini prajurit Wu Xiao Xiao? Jericho Lee memberinya senyuman stabil, mundur, jangan terpengaruh. Oh, Mo Lingyan mengangguk dan segera mundur ke satu sisi. Pada saat ini, Jericho Lee saling memandang dengan dingin. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya mungkin bisa menebak siapa identitas Anda. Apakah Jiu Xuanmen meminta Anda untuk datang? Bab 1042. Wajah pria itu tertegun, dan langsung menunjukkan cibiran, kamu sangat pintar. Ini adalah pengakuan langsung atas identitas seseorang. Mata Jericho Lee dingin. Dia dikirim oleh Jiu Xuanmen. Dia segera tahu bahwa pria ini dihalangi oleh Jiu Xuanmen, sehingga dia tidak bisa pergi ke ibu kota untuk bergabung dengan Liu Nyan. Meskipun Jiu Xuanmen tidak mengetahuinya, dia tidak akan pergi ke ibu kota sama sekali, dan tidak perlu pergi ke ibu kota. Namun, tindakan Jiu Xuanmen benar-benar membuat marah Jericho Lee. Sekelompok pria berhantu, karena kamu berani datang kepadaku, kamu memiliki kesadaran untuk dibunuh olehku. Bunuh aku. Hahaha. Sisi lain tertawa terbahak-bahak, penuh sarkasme dan penghinaan, meskipun kekuatanmu sangat kuat, bahkan peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi, peringkatku jauh di bawah kamu, tetapi kamu ingin melakukannya. Bunuh aku khawatir itu tidak mudah. Oh. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Jericho Lee mengamati kekuatan pria ini untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa ranah pria ini hanya berada di tengah-tengah ramuan emas. Dia berharap peringkatnya dalam daftar Master Surgawi tidak akan jauh lebih tinggi, dan dia akan melakukannya. Paling banyak sekitar 100. Adapun dia menempati urutan pertama dalam daftar Guru Surgawi. Bahkan Siman Long, yang berada di 10 besar daftar Guru Surgawi, tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat bunuh diri. Bagaimana bisakah pria ini percaya diri? Ya. Meskipun kamu benar-benar hebat, kamu bahkan bisa membunuh Gai Jiuyu, tapi menurutku kamu hanyalah oportunis. Sungguh omong kosong peringkat nomor 1, itu hanya orang lain yang menyanjung Anda. Ada rasa jijik yang kuat di wajahnya. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, sepertinya Anda memiliki kesalahpahaman tentang peringkat daftar Master Surgawi. Peringkat daftar Master Surgawi didasarkan pada kekuatan tempur sebenarnya, bukan pada tingkat budidaya prajurit. Jika kita hanya melihat kondisi budidaya seni bela diri, Gai Jiuyu tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama, karena kondisi budidayanya hanya di awal ramuan emas. Demikian pula, Jericho Lee tidak dapat menggantikan Gai Jiuyu dan menjadi orang nomor 1 baru dalam daftar guru surgawi. Meskipun pria ini juga adalah penguasa surga, otaknya jelas tidak terlalu bagus. Ipo. Pria itu marah ketika dia mendengar hal itu. Lao Su baru saja menduduki peringkat ke-100 untuk lari. Saya tidak mengenali ini dalam daftar guru surgawi omong kosong. Tempat ke-100 untuk Lao Zi. Saya tidak mengenalinya. Yang ke-100. Jericho Lee sedikit terkejut, dan segera memikirkan identitas orang ini. Apakah kamu Wei Zheng? Sepertinya kamu benar-benar tidak yakin.
Terakhir kali ada pria yang tidak yakin seperti kamu. Dia sudah mati sekarang. Yang juga tidak yakin dengan peringkat daftar Master Surgawi, berlari untuk menantang Li Wenyan, tetapi langsung dibunuh oleh Li Wenyan. Tentu saja, ada alasan mengapa daftar guru surgawi itu berwibawa. Pemeringkatannya didasarkan pada efektivitas tempur sebenarnya dari seorang pejuang. Sangat mustahil bagi seorang pejuang untuk menduduki peringkat paling belakang. Kecuali ada seseorang yang tidak bisa melihat melalui gerbang Tianji. Atau prajurit yang menempati peringkat dalam daftar menyembunyikan kekuatannya. Sama seperti Li Wenyan, setelah menembus masa Bai Yuan, dia tidak pernah memperlihatkan kekuatannya di kesempatan apapun, sehingga dia masih menduduki peringkat ketiga dalam daftar guru surgawi. Faktanya, dia bukan lagi seorang guru surgawi dan harus disingkirkan. Yah, jangan membodohiku dengan kata-kata seperti itu. Wei Zeng mengertakkan gigi, tetapi dia tidak terkejut Jericho Lee mengetahui identitasnya. Apakah semua orang di Jiuxuanmen sebodoh itu? Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Yan Luo sangat banyak akal, tetapi tidak semua orang dengan uang rendah memiliki otak. Setidaknya otak Wei Zeng tidak terlalu pintar. Yah, aku tidak peduli dengan daftar guru Tuhan dan gerbang rahasia surga. Kamu tahu aku dari Jiuxuanmen, jangan cepat bawa aku. Wei Zeng kedinginan. Jericho Lee mengejeknya sudut mulutnya. Bagaimana kamu bisa memenangkanku? Sejujurnya, dia benar-benar ingin tertawa. Jangan katakan bahwa Wei Zeng hanya berada di peringkat ke-100 dalam daftar Master Surgawi, bahkan di tahap selanjutnya dari ramuan emas, tetapi juga di tahap tengah ramuan emas. Di tengah ramuan emas, ada banyak orang yang lebih baik darinya di alam yang sama, belum lagi para ahli di tahap selanjutnya dari ramuan emas. Jericho Lee dapat menempati peringkat pertama dalam daftar Master Surgawi. Dengan kekuatannya di tahap awal ramuan emas, dia dapat mendominasi tahap selanjutnya dari ramuan emas dan menakuti para pahlawan. Yang dia andalkan bukanlah wilayahnya, tetapi manusia supernya kapasitas bertarung. Mungkin Wei Zeng berpikir bahwa kekuatan seorang pejuang bergantung pada wilayahnya. Hentikan omong kosong itu. Aku di sini untuk membunuhmu hari ini. Kamu ditakdirkan. Wei Zeng mengarahkan pedangnya ke sisi lain dan terlihat sangat arogan. Jericho Lee tersenyum lebih tebal, karena 9 orang Xuanmen dikirim ke pintu, tentu saja saya tidak akan sopan. Awalnya saya akan mencari masalah Anda, saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif untuk mengirim ke pintu, jadi bagus, selamatkan aku di mana-mana. Meskipun dia meremehkan kekuatan Wei Zeng, dia pasti memiliki kehadiran yang kuat di Jiuxuanmen karena dia adalah seorang guru surgawi. Setelah membunuh Wei Zeng, kekuatan Jiuxuanmen akan rusak. Semakin besar kerugian Jiuxuanmen, semakin baik bagi Jericho Lee, dan dia semakin senang melihat kesuksesannya. Yah, sungguh nada yang besar, Wei Zeng mencibir dan tidak berpikir begitu. Wosh! Segera, Jericho Lee melompat dari tempatnya, terbang lebih dari 10 meter ke depan, dan mendarat di depan Wei Zeng. Mereka saling berhadapan. Lainnya secara langsung. Tirai jatuh ke mata orang-orang yang tidak jauh dari sana, membuat mereka tercengang. Apakah saya buta? Lompatan lebih dari 10 meter jauhnya. Apakah itu masih manusia? Bahkan jika itu lompat galah, tidak mungkin untuk melompat sejauh itu sekaligus. Mereka mengira mereka linglung dan menggosok mata mereka, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menggosoknya, pemandangan di depan mereka mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah benar. Pada saat ini, Jericho Lee dan Wei Zeng berdiri berhadapan, jari-jarinya saling berdekatan, dan ki asli keluar dari pedang. Ini mengapa dia memiliki pedang ekstra di tangannya. Kerumunan itu tercengang. Nak, di mana pedangmu? Ketika Wei Zeng melihat bahwa dia menggunakan pedang ki asli alih-alih pedang yang dia gunakan untuk bertarung dengan Gai Zhouyu, dia sedikit mengernyit. Jericho Lee mencibir, tidak, aku tidak perlu berurusan denganmu. Kekuatan pedang Zenki sudah cukup. Pedang Zenki Hua adalah sarana unik dari guru surgawi, namun nyatanya, kekuatan pedang Zenki Hua tentu saja tidak sekuat senjata sihir yang kuat itu. Tanpa yang lain, senjata sihir bisa memiliki lebih banyak lagi. Kekuatan dari seni bela diri. Kekuatan pedang Zenki Hua tergantung pada kekuatan seni bela diri itu sendiri. Semakin kuat kekuatan seni bela diri itu sendiri, semakin kuat pula pedang Zenki Hua tersebut. Batas atas kekuatan seni bela diri adalah memutuskan batas atas kekuatan pedang Qi yang sebenarnya. Ini seperti pedang Zanshen. Itu terbuat dari esensi besi gelap. Kekuatannya mungkin sama dengan pedang Zenki. Namun, pedang Xuanyuan jelas lebih kuat dari pedang Zenki. Lagi pula,
Pedang Xuanyuan adalah artefak kuno, dengan kekuatan Jericho Lee saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari pedang Xuanyuan. Bab 1043. Sialan. Bajingan. Wajah Wei Zeng dipenuhi amarah. Dia merasa sangat dihina. Jangan bicara omong kosong, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Jericho Lee menunjuk ke sisi lain, dia tidak berminat untuk menyia-nyiakan pihak lain, terutama Jiuk Xuanmen adalah musuh bebuyutannya, dia ingin memberikan Wei Zeng kepada Sesa sekarang. Wash. Begitu suaranya turun, Wei Zeng memimpin. Dia seperti seorang bayangan gelap, dan tiba-tiba menghilang di tempat yang sama. Saat berikutnya, Jericho Lee merasakan udara pembunuh yang kuat di belakangnya, dan mulutnya melengkung dengan sarkasme. Konyol. Dengan kilasan pemikiran, pedang itu tiba-tiba menusuk bagian belakang siku. Sial. Hanya terdengar suara logam yang jelas, dan kedua pedang itu bertabrakan. Tendang, tendang. Wei Zeng tiba-tiba mundur, menatap Jericho Lee dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menghindari bayanganku? Kilatan bayangan. Kedengarannya seperti gertakan, tapi bukankah konyol menjadi guru di depanku? Jericho Lee mencibir. Sebagai orang yang sudah memahami arti pedang, Wei Zeng mengetahui setiap gerakan seperti telapak tangannya, dan dia dapat sepenuhnya memprediksi langkah Wei Zeng selanjutnya. Wei Zeng mengira itu akan menyakitinya. Konyol. Ya. Bisakah kamu menghindari satu gerakan, bisakah kamu menghindari gerakan berikutnya? Wei Zeng tidak panik, langsung memegang pedang, tiba-tiba sebuah rampasan menusuk. 3 pedang bayangan sosok. Wei Zeng menjadi tidak menentu, dan jurus pedangnya semakin tak terduga. Itu sama tidak menentunya dengan hantu. Pedang itu menggerakkan 1000 lapisan ilusi, yang bercampur dengan udara dingin yang kental, untuk menelan musuh sepenuhnya. Oh, bercanda membuatmu sukses. Jericho Lee meremehkannya dan menolaknya sesuka hati. Setiap kali pedang Wei Zeng hendak mengenai kuncinya, pedangnya selalu dapat memblokirnya selangkah lebih maju. Dang dang dang. Pedang itu bersinar di sekeliling, dan sosok mereka terbang di tanah terbuka. Kecepatan mereka sangat menakutkan. Tirai jatuh ke mata para penonton tidak jauh, yang membuat mereka tercengang. Apakah ini film? Tidak berlebihan dalam membuat film. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Apakah aku sedang bermimpi? Sakit. Aku tidak sedang bermimpi. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Pemandangan di depan mereka telah benar-benar mengubah pandangan dunia mereka. Jika Jericho Lee tidak bertengkar dengan mereka sekarang, mereka akan mengira mereka berdua abadi. Jericho Lee. Mo Lingyan memegang telapak tangannya. Saat ini, dia akhirnya mengerti arti kata-kata Wu Xiao Xiao. Dia dan Jericho Lee bukanlah orang yang sama di dunia. Apakah ini prajuritnya? Mengerikan. Jika bukan karena melihatnya, Mo Lingyan tidak akan bisa mempercayainya. Masih ada orang-orang seperti itu di dunia. Ini seperti mimpi. Haha. Pada saat ini, di pusat pertempuran, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa sinis, hanya itu yang kamu punya. Atau hanya itu yang kamu punya. Ini membuat Wei Zeng marah saat itu juga dan membuatnya tampak garang, bajingan kecil sialan. Jangan sombong. Makanlah aku, 1000 lapisan bayangan. Bentuk tubuh Wei Zeng segera menjadi tidak menentu, dengan lapisan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah manusia memiliki bagian yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, dan gerakan pedangnya juga berevolusi menjadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam menghadapi gerakan ini, Jericho Lee tidak bingung. Dia memiliki kait di sudut mulutnya dan mengayuh kaki kanannya di tanah. Dia melompat setinggi 4 atau 5 meter di udara. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan cahaya dingin yang dingin menyinari pedang Zenqihua. Tubuhnya segera jatuh seperti cangkang. Pada saat yang sama, pedang Zenqihua menebas. Bang! Boom! Dengan suara memekakkan telinga, sosok terbang Wei Zeng segera berhenti, dan bayangan 1000 lapis menghilang di tempat, seluruh tubuhnya seperti cangkang, terbang keluar dari tempat aslinya, membentuk busur di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Hening sejenak, menyaksikan pertempuran yang menakjubkan, semua terbangun. Apakah ini sudah berakhir? Namun, Jericho Lee sedikit mengernyit, matanya tertuju pada Wei Zeng di tanah. Aku tidak pernah mengira kamu bisa mati seperti ini. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan itu sekarang, dia berharap pukulan fatal tidak akan menjadi masalah, tapi hasilnya di luar dugaannya. Wei Zeng belum mati. Dia batuk beberapa kali, lalu bangkit dari tanah,
dengan bekas darah di sudut mulutnya, dan wajahnya sedikit pucat. Dia menutupi dadanya dan menatap Jericho Lee dengan mata muram. Nak, kekuatanmu benar-benar di luar dugaanku. Aku menarik kembali rasa jijikku sebelumnya padamu. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Kenapa kamu tidak bisa mati? Jericho Lee mengerutkan kening, dia merasa bahwa dengan gerakan itu, Wei Zeng seharusnya tidak dapat menahannya. Wei Zeng menyeka darah di sudut mulutnya, dan matanya muram. Bajingan kecil, tentu saja, dia tahu nama baju besi lembut emas itu. Harus dikatakan bahwa bagi sebagian besar orang seni bela diri, nama baju besi lembut emas harus diketahui semua orang. Baju besi lembut sutra emas ini terbuat dari sutra sejenis ulat sutra es dari Gunung Tianshan, kemudian dicampur dengan berbagai bahan pemurnian seperti mitak dan suantiejing. Setelah memakai baju besi lembut semacam ini, ia dapat menahan sebagian besar serangan prajurit. Di bawah penguasa surga, ia hampir bisa kebal sepenuhnya. Di atas penguasa surga, ia dapat menahan lebih dari 80% serangan. Ketika berbicara tentang Master Roh, ia juga dapat menahan sekitar 50% serangan. Ke level yang lebih tinggi, relatif tidak berguna, dan efek resistensinya sangat terbatas. Namun meski begitu, hanya mampu menahan 80% serangan Tianxi saja sudah cukup untuk menjadikan armor lembut emas menjadi harta karun yang dikejar semua orang. Bagaimanapun, di dunia seni bela diri saat ini, hanya sedikit orang yang bisa menjadi Tianxi. Dengan baju besi lembut berwarna emas ini setara dengan memiliki pelampung di dunia ahli bela diri. Pantas saja kekuatan Wei Zeng begitu buruk sehingga dia berani menantangnya. Mata Jericho Lee sedikit suram. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki baju besi lembut sutra emas. Namun, dia berpikir bahwa baju besi lembut sutra emas itu seharusnya menjadi milik pribadi Wei Zeng. Jika itu adalah Jiu Xuanmen, dia tidak akan memberikan barang berharga seperti itu kepadanya. Sekarang kamu ingin membunuhku, bajingan kecil. Memimpikanmu, wajah Wei Zeng menunjukkan penghinaan. Alasan mengapa dia berani menuruti perintah Yan Luo untuk mencari masalah Jericho Lee sendirian adalah karena baju besinya yang lembut. Haha, sepertinya begitu kamu sangat percaya diri dengan baju besi lembut emas, Jericho Lee tiba-tiba tertawa. Kamu pecah pot pecah jatuh, tahu tidak bisa membunuhku, mulai kehilangan akal. Wei Zeng berkata dengan sinis, jangan bilang padaku, kamu masih ingin mendobrak pertahanan soft armor kawat emas dengan kekerasan. Konyol.